jemaat yang diberkati Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat membangun kebaktian Minggu pada saat ini. Dan kepada warga tamu yang saat ini ikut membangun kebaktian bersama di GKJ Wetumpak, kami juga mengucapkan selamat membangun kebaktian. Tuhan memberkati. Sebelum kita memasuki kebaktian, terlebih dahulu saya bacakan berita jemaat untuk minggu ini sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kebaktian saat ini adalah dalam rangka Pekan Adiyoswa. Untuk itu, pelayanan oleh Bapak Ibu Adiyoswa. Selanjutnya juga dalam rangka Pekan Adiyoswa, kebaktian KRW juga dilayani oleh Bapak Ibu Adiyoswa. Persiapannya atau pembekalan dalam pelayanan kebaktian KRW hari Selasa tanggal 21 Juli jam 6 di gereja, karena hari Senin ada cawisan perjamuan kudus untuk majelis jemaat. Kegiatan Bapak Pendeta cuti mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli. Mohon perhatian warga jemaat. Kebaktian Anjang Sana Anak hari Minggu tanggal 26 Juli jam 10 di rumah anak Elora, putri dari Bapak Yunus, KRW Korintus. Pelayannya Ibu Diaken Hana. Pemusik Bapak Yusuf, pemimpin pujian Saudari Dita. Kebaktian KPPW Gabungan hari ini tanggal 19 Juli jam 5 sore di rumah Ibu Nur Mayana, KRW Galilea. Pelayannya Bapak Pendeta Karji. Untuk itu kami mohon kehadiran kaum wanita jemaat. Paginya hari ini setelah selesai kebaktian, kita kerja bakti panen kacang. Untuk itu kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu, Saudara, warga jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu pada saat ini kita lakukan bersama dengan kebaktian Pekan Adiyoswa. Saudara-saudara, warga Adiyoswa memiliki peran penting bagi tumbuh dan berkembangnya gereja Tuhan. Para Adiyoswa turut membangun dan menumbuh kembangkan iman umat dalam persekutuan jemaat Tuhan. Hari ini di kebaktian Pekan Adiyoswa, mari kita mewujudkan kebersamaan dengan para Adiyoswa yang menjadi teladan iman bagi jemaat Tuhan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 66 ayat 1 dan 2. Di
Shalom. Selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama. Mari kita masuk panggilan ibadah, kita mengambil saat teduh dengan mengaku yang demikian. Kebaktian Minggu bersama dengan Pekan Adiuswo ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Tema kebaktian Pekan Adiuswo pada hari ini yaitu Satya Bakti Trusing Gusti. Satya Bakti Trusing Gusti. Kalau saya menerjemahkannya adalah kesetiaan dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Sekali lagi, temanya adalah Satya Bakti Trusing Gusti atau kesetiaan dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Adiuswo adalah sosok teladan bagi generasi gereja selanjutnya. Melalui hidup dan pelayanan dan imannya, para Adiuswo memberi kesaksian kepada generasi-generasi penerus tentang kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tema Pekan Adiuswo Satya Bakti Trusing Gusti menunjukkan pentingnya kesetiaan berbakti kepada Tuhan Allah secara terus-menerus sampai akhir kehidupan kita. Kesetiaan berbakti kepada Tuhan inilah yang menjadi kesaksian bagi para Adiuswo kepada generasi-generasi berikutnya. Mari kita sambut tema kebaktian hari ini dengan memuji lagu Mars Adiuswo yang akan dipimpin petugas. Kami persilahkan. Semangat melayani, tetap menjaga kesehatan.
Jemaat yang diberkati Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang lemah dan penuh dengan ketidaksempurnaan. Dalam menjalani kehidupan sepanjang hari yang sudah kita lalui, tentunya kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, bahkan melanggar perintah-perintah Tuhan. Baik yang kita lakukan terhadap keluarga kita, terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, kita diingatkan kembali untuk panggilan pertobatan seperti yang tertulis dari Wahyu 2 ayat yang kelima yang demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan pertobatan, dengan pengakuan apa yang kita lakukan yang tidak baik di hadapan Allah, kita sudah diampuni, sehingga kita layak datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Panggilan pertobatan ini kita lanjutkan dengan kita mengucapkan pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 6, kita ucapkan secara berbalasan. Dari ujung yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Bersama-sama, ampun kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 3 dan 4. Yang demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Mari kita tanggapi berita anugerah ini. Kita saling berjabat tangan kiri dan kanan, muka dan belakang dengan mengucapkan Tuhan sudah mengampuni.
Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama dan kedua. Ku berbahagia. Umat yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati, memberikan pengertian, dan memberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh petugas. Bapak Ibu terkasih, kini pada saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kesaksian firman Tuhan. Renungan yang pertama pada minggu pagi hari ini terambil dari Yesaya 44. Yesaya bab 44 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kesaksian firman Tuhan,
Mari kita minta bimbingan pada Tuhan lewat doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya aku persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami merasakan pada saat ini Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan kesaksian firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing, buka mata, mulut, dan telinga kami, sehingga kami memahami, mengerti akan arti firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Budi Santosa yang pada saat ini Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya roh-Mu yang kudus turun akan atas beliau, sehingga apa yang beliau lakukan biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca dan merenungkannya. Amin. Yesaya 44 ayat 6 sampai ayat ke-8 yang begini kesaksian firman Tuhan. Perikop di atas. Tuhan satu-satunya Allah. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyuruhkannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung, batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Pendarasan Mazmur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan pertama kita pada pagi hari ini dengan nyanyian Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17. Dan memuliakan
Tuhan, Engkau Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah padaku, berilah kekuatanmu, selamatkan anak laki hamba-Mu perempuan. Aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku, dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, Kau lepaskanku dari dunia orang mati. Lakukanlah kepadaku tanda kebaikan, supaya orang yang benci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolongku. Engkau telah menolong dan menghiburku. Aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku, dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, Kau lepaskanku dari dunia orang mati. Bacaan yang kedua pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Judul perikop di atas, hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu menantikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh pembatalan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan
dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dengan pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Injil, kami minta tolong lampu yang di atas ini bisa dimatikan enggak, yang di atas saya. Oh, sudah digabung jadi satu ya? Oh iya, sudah, tidak apa-apa. Maaf, karena mata lansia Pak, jadi agak silau. Jadi, baiklah kita lanjutkan. Kita akan membaca dalam Injil Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43 yang demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampaklah jugalah, saya ulangi, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang.
Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan dimampukan untuk melakukannya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya bersuka cita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Ya. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bulan Juli adalah merupakan bulan keluarga yang di dalamnya terdapat pekan anak, terdapat pekan wanita, dan saat ini kita memasuki pekan Adiuswo. Dan minggu depan kita akan menutup bulan keluarga pada kebaktian minggu yang akan datang. Keluarga menjadi sentral, merupakan komunitas yang terkecil, di mana di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak-anak, bahkan mungkin ada mbah, ada kakung dan uti. Dalam keluarga inilah yang sangat-sangat menentukan di dalam kita mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Kalau tidak salah judulnya bulan keluarga itu adalah membangun mesbah keluarga. Nggih Pak Pendeta. Membangun mesbah keluarga. Kenapa ini digaungkan? Karena dengan adanya berbagai macam kemajuan teknologi, mesbah dalam keluarga ini banyak yang ditinggalkan. Jarang anak-anak bersama keluarga anggota yang lainnya berkomunikasi dalam suatu pertemuan di rumah.
Kalau bahasa Pak Pendeta Emeritus, karena ada HP, yang dekat menjauh, yang jauh sebenarnya mendekat. Dan itu tidak terjadi lagi. Ibu-ibu mungkin tidak pernah lagi cerita kepada anak-anak. Bapak-bapak mungkin juga tidak pernah cerita kepada anak-anak. Tidak ada komunikasi yang baik. Pokoknya wis mlaku dewi-dewi. Anak itu dicekeli HP yang ini, ibu yang ini, ketemu ngobrol dewi-dewi dan lain sebagainya. Inilah yang diingatkan kepada kita, bahwa keluarga adalah tonggak utama di dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul setia mengabdi kepada Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lansia. Pada hari ini kami ucapkan selamat kepada anggota lansia. Tetap semangat walaupun kita tua. Kalau ada nyanyian dikatakan, siapa bilang lansia tidak berguna, bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja, biar hujan, biar panas, tidak masalah. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi lansia kita tidak patah semangat, tetapi terus menerus kesetiaan kita mengabdi kepada Tuhan untuk dijadikan pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini, pembacaan firman Tuhan hari ini, bahwa di dalam Yesaya mengatakan bahwa bangsa Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa Babel di dalam pembuangan. Bagaimana perasaan kita kalau kita hidup di rantau di negeri orang yang dengan berbagai macam keadaan harus kita hadapi. Banyak pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga umat pilihan Allah pun larut dalam penyembahan dewa-dewa. Dewa Baal tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi menyimpang. Yesaya mengingatkan kepada Tuhan, jangan takut menghadapi semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian di dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di Roma adalah merupakan kota metropolitan. Bagaimana kehidupan kota metropolitan dengan beraneka ragam, baik budayanya, baik kepercayaannya, baik tradisinya, baik juga kehidupan sosialnya, ekonominya, dan lain sebagainya. Semuanya lengkap ada di sana. Sementara jemaat kita yang minoritas di tengah-tengah itu, kita harus tumbuh, harus berbuah untuk menerangi keadaan itu. Roma mengingatkan, jika kita mengandalkan kedagingan kita, mengandalkan kemampuan kita, maka kita akan larut dalam keadaan tersebut. Maka Tuhan mengingatkan melalui Rasul Paulus, kita harus hidup mengandalkan kuasa Roh. Roh Kuduslah yang menjadi pimpinan kita, yang menjadi petunjuk dalam hidup kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan kita sebagai umat pilihan Allah,
sebagai anak-anak terang, sebagai ahli waris Allah, sebagai warga kerajaan Allah, di tengah-tengah kebinekaan yang demikian itu. Kemudian dalam kenyataan, dalam realita hidup kita hidup di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang juga mempunyai kebinekaan yang luar biasa. Ada bermacam-macam agama, ada ratusan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Kita juga diutus di tempat ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kesetiaan kita masih kuat untuk menghadapi itu? Agama mengajarkan, semua agama itu ajarannya adalah baik. Tapi kenyataannya ada klaim, agamakulah yang paling baik. Kalau kita lihat di media massa, ada di Bantul pada saat itu kita lagi beribadah gini, dibubarkan. Baru-baru ini di Bandung pokoknya di Jawa Barat, keluarganya berduka cita, orang tuanya meninggal, mau mengadakan ibadah, ditolak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka kita bisa menjadi cemas, kita menjadi takut, kita menjadi ragu. Ya. Tetapi ada Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada kita. Jika kita hidup dari roh, maka kita akan selamat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai mahkota dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga kita. Tuhan Yesus adalah sebagai membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Di luar itu tidak ada. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita membangun mezbah keluarga kita? Mari kita mengintrospeksi keluarga kita masing-masing. Apakah di dalamnya kita pernah berdoa bersama, makan bersama, saling bersendagurau dengan anak dan anggota keluarga yang lainnya? Apakah mezbah itu sudah mati? Ayo kita bangun kembali melalui firman saat ini. Bukankah keluarga kita dibangun atas dasar kasih? Orang tua mengasihi anak-anaknya. Istri saya dulu waktu menggendong anaknya waktu masih bayi, itu, "Nak, nanti kamu kalau besar menjadi orang-orang yang berhasil." Orang-orang yang berhasil, itu harapan anak-anak kita, harapan orang tua kita. Tetapi pada masa kini, orang tua kita punya harapan, tapi perilakunya tidak mengharapkan anak-anak kita berhasil. Tapi justru anak-anak kita yang banyak terpengaruh dengan keadaan sekarang. Teknologi memang baik, hasil karya dan berkat Tuhan, tapi kita salah menggunakan teknologi berakibat fatal dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang kita baca secara bersama-sama, lalang di antara gandum, yang merupakan kelanjutan dari khotbah Bapak Karji yang kemarin, yaitu menaburkan benih. Tempatnya adalah hati kita. Sekarang kita masuk di dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ayat bacaan kita tadi, kemudian ada penjelasannya, cukup jelas sekali di situ. Ya. Seorang penabur
menabur benihnya yang baik di tempat ladang. Sama dengan Pak Amin kalau mau bercocok tanam biasanya. Pasti dibersihkan dulu ladangnya, kemudian ditaburkan benih itu, ditanami padi. Kemudian kita pulang, tidur. Ada si kuasa musuh kita, si jahat, menaburkan lalang di tengah-tengah. Lalang dan gandum, menurut literasi yang saya baca, itu adalah mirip, hampir sama. Maka seorang pegawai mengatakan kepada tuannya, "Tuan, benih yang ditaburkan adalah super, buah, benih yang baik. Tapi kenapa kok tumbuh lalang? Dari mana asalnya lalang itu?" Dijawab, dari musuh. Pada waktu kita tidur, musuh menabur lalang. Kemudian bertumbuh bersama-sama. Kepingin hasilnya baik, pekerja itu mengatakan, "Tuan, kalau boleh, izinkanlah saya mencabut lalang itu di antara gandum." Tetapi tuannya bilang, "Jangan." Ini yang menjadi pertanyaannya. Jangan. Kenapa, Tuan? Karena mereka bertumbuh bersama-sama, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau lalangnya dicabut, sang pemilik takut gandumnya mati. Maka disuruh membiarkan mereka hidup. Tapi pada akhirnya penuai nanti, baru terlihat terpisah. Mana yang lalang, mana yang gandum. Penuai, yaitu nanti malaikat Tuhan yang akan membuktikan. Begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengizinkan kebaikan dan kejahatan itu hidup bersama-sama dengan kita. Ada yang merasa warga jemaat di sini, "Aku loh orang yang paling baik. Saya tidak pernah melakukan kejahatan sedikit pun." Kalau ada angkat tangan. Ya. Kalau ada angkat tangan, "Saya adalah yang sempurna." Saya pikir tidak ada. Ya, tidak ada. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, apakah saudara juga pernah melakukan kejahatan? Ada yang mengatakan, "Pak, saya tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah melakukan kejahatan, Pak. Terhadap anak-anak saya, terhadap suami saya, terhadap istri saya, terhadap orang tua saya, terhadap sesama. Tidak pernah." Saya yakin, pernahkah saudara melakukan kejahatan? Pernahkah saudara melakukan kejahatan? Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Jari ini firman Tuhan, bukan jari Pak Budi itu. Pernahkah saudara melakukan kejahatan? Iya. Buktinya apa? Setiap hari Minggu kita tomat. Bertobat, ya ndek gereja ini bertobat. Saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Tuhan sudah mengampuni. Pintu gerbang gereja dibuka. Pak Bambang Heridi semalam main musik, ya salah. Ada nyanyian, "Aku seperti yang dulu lagi." Ini terjadi, Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengintrospeksi diri saya. Saya juga demikian. Ya. Tuhan izinkan itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, jikalau kita hidup oleh Roh, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan, tidak jatuh di dalam berbagai macam keanekaragaman
yang disuguhkan dunia ini, yang ditaburkan oleh kuasa jahat atau si iblis itu. Maka iblis itu sangat takut kalau kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak terang, iblis itu takut jikalau kita sudah mengatakan ada tertulis. Seperti cobaan yang dilakukan, yang diterima oleh Tuhan Yesus sebelum penyaliban. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Oleh sebab itu, kita sering dihadapkan dengan 3 ancaman. Ancaman yang pertama yaitu perut. Ancaman yang pertama adalah perut, lapar. Ya, pada saat lapar kita bisa hilang kendali. Ya, bisa hilang kendali. Kemudian yang kedua, kekuatan, merasa hebat. Saya adalah orang kuat. Seperti Goliat dan Daud, meremehkan orang yang kecil. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, Daud menjadi pemenang. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ini yang terjadi. Realita di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana di mass media ini. Orang yang mengerti hukum, seorang yang mengerti hukum, yang sering menghakimi orang, tapi perilakunya sebaliknya. Justru dia yang akan dihukum. Oleh sebab itu, di dalam kita hidup bersama, mulai dari keluarga, jangan kita saling menghakimi. Anaknya salah terus, gak tahu bener, wong tua sing bener terus. Makanya ada GKJW, saya salut, ada forum anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya, untuk didengar oleh orang tua. Bukan orang tua sok tua menjadi benar. Banyak orang tua itu bisanya hanya memberi contoh, tapi tidak menjadi contoh. Akeh tunggali. Akeh tunggali. Memberi contoh yang baik, wong jahat juga bisa. Memberikan contoh yang baik. Tapi kalau menjadi contoh, maka kita harus berperilaku dulu. Adioswo yang sudah menjadi bukti, karena bapak ibu yang masih anak-anak, remaja atau masih muda, belum tentu bisa menjadi lansia. Berbanggalah kita menjadi lansia. Tepuk tangan untuk lansia. Walaupun tua, kita harus bisa menjadi teladan. Melalui apa? Melalui pelayanan kita. Ya, melalui pelayanan kita. Agar kesetiaan kita terus-menerus di dalam kita menjalani kehidupan, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yaitu berjaga-jaga. Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Jadi kita sudah menerima firman Tuhan yang baik itu, harus kita jaga dan selalu berdoa. Tidak cukup berdoa saja, tapi harus kita berjaga-jaga. Kenapa? Kalau lengah, musuh kita adalah iblis, ada di sekitar kita. Kita lengah, ditangkap kita. Mengaum-ngaum, akan menerkam kita. Dari yang baik kita tergilas dengan kejahatan. Jadi jangan lengah. Seperti perumpamaan tadi, pada saat tidur datanglah musuh, lengah. Ya. Tidak dijaga dan lain sebagainya. Yang kedua,
saya mengambil istilah Pak Karji, yaitu menjadi manusia baru. Artinya apa? Menjadi manusia baru yang lama sudah kita tinggalkan. Contoh kecilnya adalah lek gawene muring-muring, saiki gak muring-muringan. Itu Pak Karji ya, nyampaikan. Pemarah menjadi penyayang. Ya. Tak peduli menjadi peduli. Dan sebaliknya dan sebaliknya. Ya. Saya saja yang tinggal berdua, kesaksian saya bersama istri. Kadang berdua saja ribut. Ribut Pak Karji. Gara-gara apa? Nonton Terikat Janji di RCTI itu. Kalau sudah jam 7 itu sudah ganti Pak. Padahal saya pecandu olahraga. Ada Piala Dunia, ada bola voli, itu selalu kami ikuti. Akhirnya apa? Lek diterusno, saya bingung. Kuatir lek turu disingkuri. Ya. Nggih Pak Saito. Nggih. Lek disingkuri bojo iku gak enak. Akhirnya kita ngalah. Ya wis nonton sama-sama Terikat Janji. Wong janji itu memang kita dulu juga pernah berjanji. Ya kan? Kita dulu pernah berjanji. Kita harus saling mengasihi, saling mengalah satu dengan yang lain. Lek waktu ini iklan tak pindah. Kemudian istri saya, balik no maneh. Ya tak balik no maneh. Gak ono pembelanya saya. Anak-anak adoh, mek wong loro berduaan. Ya, makanya saya ngalah. Jadi jangan iri Bapak dan Ibu, kalau saya bersama istri saya itu selalu berdampingan terus. Karena saya tidak bisa sendiri. Ya, kalau Bapak dan Ibu mungkin biasa, Mas Hatim biasa sendiri itu kalau pergi kemana-mana. Kalau saya tidak bisa, karena istri saya selalu mendampingi. Dialah yang menyelamatkan saya, dialah yang mengarahkan saya. Pak, hati-hati, di ngarep ono gangguan. Hati-hati lek melaku, karena lansia. Motone iki ndelok wong ayu wis gak ayu maneh. Godaan itu enggak berlaku Pak Saito, mudah-mudahan seperti itu yang harapkan. Jadi ndelat istri saya lah yang paling cantik wisan. Soalnya gak ono maneh di omah sing didelok. Dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi kita harus menjadi ciptaan baru. Wis sing biyen lilang. Sing biyen sudah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tetapi yang sekarang kita sambut dengan yang baik. Kemudian yang ketiga, kesetiaan kita itu harus berakar di dalam kasih Kristus. Bukan berakar pada cinta kita yang kita gembar-gemborkan hanya di mulut saja. Tapi berakar pada Kristus. Artinya apa? Segala apa yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita harus Kristuslah yang menjadi yang utama, bukan menjadi kebutuhan yang kedua. Sering kan kita menghadapi ini, sering kita apa itu? Dalam menghadapi pencobaan yang berat, baru eling Gustine kan, lek lagi seneng-seneng, lali ambil Gustine, lali, ya, lek seneng-seneng baru katakan haleluya, ya, halelupa ya, baru kalau kita sakit penyakit sudah menimpa kita, baru kita mengatakan haleluya, atau sebaliknya, baru kita mencari Tuhan. Apa maneh gak sembuh-sembuh. Seperti saya ya, pabrik gula saya itu gak sembuh-sembuh. Maka berbahagialah punya istri yang merawat kita dengan cerewet gitu. Istri saya cerewet, saya makan aja ditagi. Tapi saya tunduk. Karena apa? Di balik itu ada kebaikan yang sangat luar biasa. Ada cinta yang sangat luar biasa.
Maka ada firman Tuhan yang mengatakan, pada saat kita mengalami kritis, di saat itulah iman kita kuat. Kembali kita dalam hidup bersama dengan beraneka ragam. Dalam keadaan ketakutan, kecemasan, andalkan Tuhan. Tuhan pasti memberi kelepasan kepada kita. Yang berikutnya adalah menjadi saksi. Ya. Kalau orang dalam hidup di tengah keberagaman, orang dalam ketakutan, apalagi orang-orang minoritas yang sering terintimidasi, sering dikucilkan, dan seterusnya. Tetapi kita menjadi saksi Tuhan, itu bukan menjadi hambatan, tetapi itu merupakan suatu peluang bagi keimanan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Kata firman Tuhan, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Pertanyaannya, apakah kita sudah berbuah? Buah kita apakah sudah dirasakan? Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bergereja. Dan yang terakhir, yaitu kita meyakini bahwa kita dalam menghadapi situasi apapun, kita meyakini penyertaan Tuhan. Ini ayat kesenangan saya, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Ini mengingatkan kepada kita semua dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tolong yang bawa Alkitab di garis merah itu, di blok merah. Itu firman yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kita harus menjadi pemenang, mewartakan kabar kebaikan bagi seseorang. Oleh sebab itu, kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan dengan ketulusan hati, bukan karena paksaan. Kebaikan dan kejahatan itu bertumbuh bersama-sama. Bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi dalam persekutuan kita, bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tinggal bagaimana kita memandangnya itu. Jika kita mengakui anak-anak Allah, jika kita mengakui sebagai ahli waris Allah, jika kita mengakui sebagai terang, maka itu lakukanlah bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi lansia, jadikanlah contoh yang baik untuk mengabdi, untuk setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, sehingga pada saat Tuhan hadir nanti, kita bukan menjadi lalang yang dibakar, tetapi menjadi gandum yang masuk lumbung kerajaan Allah. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir renungan kita pada saat ini, di dalam pembacaan kita dari Matius tadi dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Saat ini kita mendengar, kita punya telinga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan kita lagi duduk mendengar, pulang dari gereja ini kita haleluya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Tuhan jadikanlah kepala di dalam rumah tangga kita. Tuhan adalah mahkota di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita.
Mari kita tetap setia, tetap mengabdi kepada Tuhan dengan ketulusan, walaupun di tengah-tengah kehidupan yang beraneka ragam. Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Amin. Saatnya kita ambil saat teduh. Ya, kita masuk selanjutnya yaitu di pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin para adiuswa. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh petugas dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kepada petugas kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala berkat, anugerah, kasih karunia yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah menyertai kami di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan segala hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa setiap langkah kehidupan kami, baik kami selaku pribadi, kami selaku keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak kami lakukan dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami
agar kami layak menghadap tatamu yang penuh dengan kekudusan. Bapa Surgawi, pada kesempatan hari ini, izinkan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini, Tuhan, tolong kiranya tangan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menaungi kami, bangsa dan negara kami ini. Bila kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara boleh dengan sukacita dan nyaman hidup di negeri kami tercinta ini. Berkati Tuhan pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan seluruh pimpinan kami yang tertinggi. Demikian juga kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa kepada pimpinan-pimpinan yang ada di daerah, baik RT, RW, desa kami tercinta ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, agar segala sesuatu yang menjadi putusan, menjadi rancangan dan rencana pemerintahan dan bangsa negara kami adalah merupakan keputusan Tuhan atas kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami roh kenyamanan dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menuntun setiap kaki kami di dalam kami menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu, kami memang minoritas, tapi Tuhan berilah kami kemampuan untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah nama-Mu semakin hari semakin dipermuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Jadikanlah kami terang dan garam dunia yang boleh menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberikan kami kemampuan untuk menjalankan tugas dan pelayanan kami. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jayawetan dimanapun berada. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Tumpah ini. Bapa, berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan kepada Gereja Kristen Jayawetan jemaat Tumpah ini. Terlebih khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga di dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan, supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang telah Tuhan berikan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan menjadi berkat bagi kami jemaat Tumpah. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis jemaat, diaken penatua, ketua KRW, seluruh anggota jemaat. Biarlah Tuhan pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kami membangun kehidupan berbangsa dan negara ini, terlebih di tengah-tengah masyarakat di Tumpah ini, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami menjadi berkat untuk kami di desa Tumpah dan sekitarnya ini. Bapa, saat ini kami juga terkhusus berdoa untuk Adi Yuswo. Tuhan, kami memang sudah lanjut usia, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menolong kami dan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Biarlah pelayanan kami ini Tuhan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih Tuhan, kami tetap setia, taat, menjadi panutan bagi anak dan cucu-cucu kami. Biarlah Tuhan, roh Tuhan selalu ada untuk kami semua di dalam kami berjemaat, berbangsa dan bernegara. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, biar Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, memohon rahmat dan perlindungan bagi seluruh anggota jemaat gereja kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara yang sedang sakit, yang menderita sakit fisik maupun yang sedang terbebani kegelisahan hati. Sentuhlah tubuh kami, peliharalah, pulihkanlah luka-luka mereka, dan usirlah segala rasa sakit. Berikan kekuatan bagi yang merawat mereka, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala pengertian menguasai hati dan pikiran mereka. Jagalah pula kami yang sehat agar senantiasa dijauhkan dari sakit, penyakit, dan bahaya, serta tubuh kami tetap kuat dan untuk memuliakan nama-Mu. Di tengah kesulitan, beban berat hidup maupun tantangan yang kami hadapi, tegakkanlah langkah kami. Jika ada yang merasa lelah dan putus asa, angkatlah semangat mereka. Ingatlah kami bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Dan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna. Berikanlah hikmat untuk menghadapi setiap persoalan dan iman yang teguh agar kami tidak pernah goyah. Satukanlah hati kami sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Berikan hati yang peka untuk saling menguatkan, saling memelihara, dan saling menopang dalam kasih. Jadikanlah gereja kami tempat pelindungan dan sumber penghiburan bagi siapa saja yang membutuhkan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami yakin dan percayakan kuasa-Mu menjaga, melindungi kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mempunyai hidup ini. Semua doa kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Tuhan, inilah seluruh doa anak-Mu yang jauh sempurna. Semua doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa selanjutnya teruskan saudara kami. Amin. Bapa yang di surga, perkenalah kami menghadap-Mu, melanjutkan permohonan dari saudara-saudara kami. Bapaknya Tuhan, kami teringat pada komisi-komisi yang telah terbentuk di GKJW Tumpak ini ya Tuhan, dari komisi KPAR, komisi KPPW, dan komisi Adisiswa. Kiranya Tuhan selalu membimbing dan menyertai dalam menjalankan PKT yang telah tertulis. Kiranya Tuhan tidak mentega-tegakan dan selalu membimbing sehingga PKT yang telah tersusun dapat dilakukan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga Tuhan, kami kembali memohon pada Tuhan untuk menyertai warga Tuhan yang ada di Jemaat Tumpak ini, dari semuanya yang sehat Tuhan selalu memberkati, dan yang sakit dan tidak kami sebut namanya satu persatu, juga Tuhan selalu memberikan kesembuhan. Tuhan selalu memberikan berkat dan kekuatan pada warga jemaat yang ada di Jemaat Tumpak ini ya Tuhan. Juga Tuhan, kami tidak akan menetap di tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan bertemu dengan keluarga kami.
Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan akan kami serahkan di dalam doa pada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberi pelajaran kami, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Apa yang sudah kita persiapkan dari rumah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membalas kebaikan Tuhan, terutama berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima setiap hari. Baik rezeki makanan sudah Tuhan cukupkan untuk kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita sepatutnya membalas kebaikan Tuhan dengan menghimpun persembahan. Untuk persembahan pada saat ini ada dasar firman yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyi akan kebenaran firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan diiringi dengan kidung jemaat 439, kita pujikan bait pertama sampai selesai kita menghimpun persembahan. Asa dan
silakan untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur, berterima kasih karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk menjasmani kami telah berlimpah ruah berkat yang dari Tuhan. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami membalas kebaikan, kami menyerahkan berkat yang sudah kami siapkan, persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Itu semua tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun atas semuanya itu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima persembahan ini, rubah persembahan ini untuk menjadi jalan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberi roh kebijaksanaan. Biarlah apa yang dilakukan semuanya hanya takut dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Semuanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai amanat pengutusan, marilah kita undur ke rumah kita masing-masing. Mari kita lakukan firman Tuhan saat ini. Biarlah setiap kita memiliki komitmen untuk menjaga, memelihara rumah kita yang adalah rumah Tuhan. Sekalipun hal ini tidak mudah, ingatlah Tuhan menolong perjalanan hidup kita. Amin. Kita respon dengan kita bernyanyi tema bulan keluarga, keluarga tempat untuk pulang. Tempat untuk pulang.
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat senantiasa menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada saudara-saudara. Roh Kudus Sang Terang Hidup senantiasa menguatkan, memampukan, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 453 ayat yang pertama, Yesus kawan sejati. Saat teduh.